Halo Jebret Tim, menuju 2024 kan sekarang sudah akhir tahun, detik-detik terakhir, tapi tetap kita disajikan dengan berbagai konten-konten menarik dan juga hasil-hasil pertandingan yang seru dari Liga Eropa termasuk Premier League yang pastinya membuat kita deg-degan karena ini waktu yang paling krusial dan juga festive period. Dan kita kilas balik sedikit ke tahun 2023 ini, nggak terlalu banyak kejutan tapi bisa dibilang ini benar-benar era peralihan regenerasi. Buat sebagian pemain, nama-nama pemain muda yang makin menjejakkan kakinya kelihatan makin bersinar. Ada Haaland, ada Bellingham, ada Lamine Yamal, ada Højlund. Kemarin golin sih lumayan ya. Tapi yang senior pun nggak berhenti bikin sensasi. Pindahnya Messi ke MLS jadi salah satu headline baru, terutama buat media di Amerika. Dan kita rangkup flashback 2023 dengan lebih dulu bahas soal sensasi Messi di Amerika. Ini gimana? Bener banget Panji, kaget Wih, ada kan? lagi Bukan ya. Messi, bukan Nesa. Oh Messi. iya, Messi. Mirip-mirip mirip Nesa sama Messi. Messi ya. Jadi emang kita sengaja dari redaksinya Jebret Media milih Messi sebagai salah satu yang kita kaleidoskopkan tahun Oh, ini karena walaupun dia udah tua, walaupun udah masa peralihan, tapi menurut gue ini belum masa peralihan karena kepindahan dia ke MLS benar-benar booming banget ya tahun ini, baik secara media di sana di luar ataupun ya pasti ngebandingin lagi sama Ronaldo ke Arab kan. Ya. Jadi kita bahas dulu kayaknya ya. Messi masih kita layak Benar. kita highlightkan untuk tahun 2023 ini, Ji. Ya karena benar-benar memang menjadi ya namanya GOAT pasti akan diikutin terus kan kemanapun dia berada. Dan kan strategi dia didatangkan oleh Amerika ini kan banyak jurus ternyata kan, berbagai sponsor, kerjasama, katanya ada saham menuju Piala Dunia nanti. Dan juga ini kan impactnya adalah sebelumnya pemicunya adalah dia yang tidak nyaman dari PSG. Katanya di PSG dia dihina, dia diinjak-injak. PSG tuh kayak gak bersyukur punya dia. Gimana Fir, lo melihat Messi kayaknya di PSG karirnya ya singkat gitu kelihatannya. Tapi sebelumnya gue tuh sebelum kepikiran kalau lihat lo kayak gini tampilannya tuh kayak mundur ke 2003. Matrix, Neo. Tinggal pakai kacamata hitam aja dia. Bener Ji. Keren ya? Keren Ji. Keren Ji. Nah, kalau Messi, iya pasti kita akan lihat bagaimana dia untuk pertama kalinya ninggalin Eropa ya, Ji ya. Dia main ke Amerika Serikat, main ke MLS, kehadirannya dibilang transformatif bagi MLS yang digambarkan juga sebagai perbandingannya adalah David Beckham ketika dia datang 2005 ya kalau tidak salah. Dan kalau kita lihat Inter Miami benar-benar mengeruk keuntungan ya, 800% langsung peningkatan follower Instagram. Itu aja bulan Juli kemarin datanya, nggak tahu Desember ini udah berapa. Penjualan tiket tentu saja, selebritis yang datang ke pertandingan-pertandingan, A-list selebritis semuanya datang. Ini kita bisa lihat Kardashian dan lain-lain semuanya benar-benar membuat apa ya, suatu tontonan yang melebihi apa yang ada di lapangan dan juga membuat suatu brand yang tadi valuationnya itu mungkin 500 juta dolar sekarang bisa 1,an billion. Ini akan membuat Inter Miami dengan potensi penerimaan bahkan mencapai 200 juta US dollar hingga 2025. Ini akan membuat mereka jadi salah satu dari hanya 20 klub di dunia dan hanya klub kedua di benua Amerika yang bisa punya pendapatan sebesar itu. Jadi memang kalau kita lihat Messi di kesana sih transformatif. Tapi sampai kapan? Kita nggak tahu. Messi kan dia bisa main sekarang oke, bagus, tapi berapa lama dia bisa sustain main di sana karena tarikannya Messi. Karena lu lihat kalau pertandingan Inter Miami Messi keluar, kadang ada juga orang yang keluar dari stadion udah pulang gitu karena kan. lihatnya Messi doang, Mbak. Bener, ada di situ kelihatan kok footage-nya. Nah tapi kan kalau kita tahu MLS kan juga ada salary cap di. Maksudnya ini ketika Messi datang berarti ada yang harus dikorbankan dong, atau memang mereka ada jurus-jurus tertentu untuk formulasi di kontraknya untuk Messi untuk bisa mendapatkan bonus-bonus yang tanpa harus membebani gaji dari si Inter Miami. Good point Panji yang hari ini sebenarnya enak badan tapi Wih. luar biasa. Tetap profesional, Panji, yes. mantap, respect. Gue sebenarnya nggak sepaham sama Firzi soal apa namanya proyeksi keuntungan karena datanya, karena Firzi kan data, kita juga harus pakai data. Datanya dalam 5 tahun terakhir klub MLS itu semuanya merugi. Semuanya minus gede, termasuk Inter Miami. Sampai dalam 5 tahun terakhir, tahun ini aja minus 34. Dari mana duitnya? Dari pembeliannya si Messi, gajinya Messi tersebut 34 jutaan. Dan apa namanya, cuma ada Montreal, cuma ada Colorado Rapids, sama satu lagi gue lupa. Pokoknya cuma 3 tim doang yang nggak minus. Selebihnya merugi. Berarti bahwa kalau sustainability
MLS belum ada di situ. Masih jauh untuk kata sustain, untuk kata kedatangan Messi ini memberikan sustain bagi liganya. Enggak juga. Belum juga. Karena dari segi income nggak seperti itu juga. Messi datang karena dibantu oleh Adidas dan Apple. Betul. Ya, Apple TV. Tidak untuk membantu MLS, Betul. membantu Messi untuk datang ke Inter Miami. Inter Miami yang sebenarnya lagi fokus untuk pemindahan stadion dari samping kota ke tengah kota. Itu pun belum beres juga karena nggak gampang. 2025 Itu pun baru 2005 karena membebaskan lahan golf itu nggak mudah di Miami. Apalagi Miami ini kan pinggir laut juga gitu Iya, kan. belum KD-KD-nya kan harus singkirin dulu. Oh, kok paham banget soal KD. tahu deh. Mau dijelaskan lebih jauh mungkin Panji soal Soalnya KD. gue sudah KD-KD gue aduh gimana gitu. Si ya. paham banget soal KD. Benar-benar. Panik. Kalau untung istri nggak pernah nonton. Tapi Ya gitu. KPK loh mau Enggak, Nah, bahaya KPK. jadi kalau secara sustainability apalagi diproyeksikan Inter Miami dalam 2025 bakal menjadi salah satu tim dengan income terbesar, gue ragu. Karena apa? Kalau dari tiket penonton pun tiket stadion ini cuma 20.000 seat doang. Yang sekarang kan. Yang sekarang. Iya. Berarti kan baru pindah pun 2025 Iya, kan. 2025. Nah, jadi dari tiket, dari jersey, oke pembelian Messi. Tapi kalau selain Messi ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus juga dari viewership, semua di ke Apple-in. Apple Nggak ada sekarang. di worldwide, semuanya by subscription ke Apple. Jadi buat gua kalau MLS dengan kedatangan Messi, ya luar biasa kedatangan Messi ke MLS, jelas luar biasa. Karena dia bisa ngebawa pemain-pemain sahabat-sahabat dia Sahabat-sahabatnya. datang ke sana. Alba, Busquets, yang paling mutakhir katanya si Ya, Luis Luis Suarez. Suarez. Ya. Cuman kalau secara liga, nah, gua ini liga buat gue biasa aja. Oke, tapi gue tanya juga sama lo Ji sekarang. Kalau lo ngelihat kita dari zamannya Messi mulai dari pindah tadi dari Liga Prancis ke ini. Apakah ini memperpanjang hidupnya dia dan karirnya dia menuju let's see misalnya dia masih punya harapan nih untuk satu kali lagi Piala Dunia. Jadi MLS ini sebuah pilihan tepat nggak buat dia kalau menurut lo sejauh ini? Iya sih, karena kan secara tensinya nggak terlalu nggak terlalu keras. Kemudian dia Dengan satu kali cedera kemarin. iya, kan, dan dia juga bisa minta kan kemarin waktu sempat nggak fit pun dia minta ke pelatihnya untuk gak dimainin karena dia habis itu mau main di timnas Argentina kan. Itu pun dia kayak punya privilege khusus di sana karena Tata Martino pun juga orang Argentina juga kan. Jadinya cukup punya privilege di sana, dia bisa ngatur sendiri. Ini kayak raja kecilnya aja gitu. Bahkan dia lebih besar daripada pelatihnya sendiri. Ini yang Sebenarnya menurut Ji, gua itu kenapa dia nggak main? Karena kalaupun dia menang di game itu dia nggak akan lolos playoff. Betul. Jadi kemenangan itu tuh nggak berfungsi banget. Jadi nggak berdampak banget. That's why ya udah Messi nggak main juga nggak apa-apa gitu. Karena kan dianggap bahwa iya Messi bisa membawa klub yang dari nomor 2 dari paling bawah bisa masuk ke peringkat 9 untuk playoff. Iya. Soalnya nggak bisa juga gitu. Karena nih Inter Miami ya Messi-nya bagus, cuman teman-temannya kan ya gitu doang. Ya Jadi tapi kan dia bagian part of the team sih ya. Maksud gua Iya. mau dia udah nggak lolos atau apapun ya semua pemainnya kan masih main gitu. Berarti kan dia punya privilege khusus kan. Sementara di satu sisi memang dia ada agenda lain yaitu untuk bermain untuk timnas juga dalam waktu dekat Yes. itu. Menurut gua Iya, itu adalah benar. privilege untuk Messi yang dia bisa sekarang mengatur sendiri. Ya kayak mungkin Ronaldo juga bisa begitu juga demi kebugarannya untuk timnas Portugal nanti. Tapi Ronaldo ini sekarang dia kan kemarin baru nyetak 2 gol lagi tuh. Lawan Dia Benzema 5 ya? iya Betul, lawan betul. Benzema. Kemarinnya lagi ceritanya nih Oh, kita tapping buat oh hari ya Jumat ya. kemarinnya lagi 53 gol sepanjang 2023 jadi pemain tersubur sepanjang 2023 ngelewatin Mbappe dan Haaland. Walaupun liganya kita tahu, tapi kita juga harus factor in umurnya, dia mainnya di mana. Gitu. Kalau buat Ronaldo sih banyak yang bilang dia kayaknya di liburan santai-santai, tapi nyatanya enggak, dia selalu give all in dia juga di setiap pertandingannya sih Al Apa Nassr. maksud lo juga berarti Messi nggak give all in ke MLS? Messi itu kan kita lihat priority dia di mana. Priority dia selalu ada di timnas Argentina. Dia juga pindah ke Miami karena ada banyak diaspora Argentina di sana, kan? Maksudnya Amerika Latin kan, Amerika Latin di sana. Jadi emang MLS Miami juga menerima dia karena si Jose Mas itu si CEO-nya dia tahu kayak bagaimana Messi kalau dia bersama timnas Argentina kan udah pernah ke Miami, dia tahu sambutannya gimana, pengamanannya gimana. Kita lihat Messi di sana oke, walaupun banyak community Latin di sana, tapi dia masih bisa belanja ke supermarket gitu sendiri kan. Walaupun I tetap think foto it's a good environment buat dia, apalagi dia udah punya rumah di sana kan dari beberapa tahun sebelumnya. Jadi kayak dia emang udah punya planning untuk ke sana tuh bukan 1-2 tahun terakhir, tapi udah dari beberapa waktu yang lama. mungkin gini, kalau secara footballing project, gue lebih meminati memperhatikan Ronaldo di Saudi. Karena kalau kita udah jelas bahwa Messi bilang bahwa saya ingin lebih tenang, jauh dari kata hiruk pikuk media dan lain, saya ingin bermain lebih tenang dan dekat dengan keluarga.
That's why dia dan Amerika ke Argentina kan deket banget gitu kan. Jadi buat gua kalau secara footballing project Ronaldo di Saudi, buat gua lebih apa ya, kompetitif dibandingkan Messi ke Amerika, karena ya dari awal pun udah jelas dia ngomong bahwa saya pengen lebih tenang dari sepak bola, menghindar sedikit dari tekanan media. Ya, soal komersial itu juga sih sebenarnya, karena Messi itu kan bukan hanya soal jual baju, jual tiket ya dia. Brandingnya Messi itu selain Adidas, yang besar juga kan dia Budweiser, Pepsi, Mastercard, perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi ketika dia datang ke Inter Miami, itu perusahaan juga pasti ada kontribusi ke timnya, ke Inter Miami. Makanya tadi proyeksi $200 juta, walaupun kita nggak tahu ya kayak apa. Kalau misalnya Messi cuma main kurang dari setengah pertandingannya Inter Miami, apakah proyeksinya nyampe 200 juta? Kita meragukan itu. Masih banyak ya? Masih banyak ke depannya. Tapi apakah dengan adanya dia, at least sebagai figure di samping lapangan, mungkin ada pemain-pemain lain yang datang, Luis Suarez, atau nanti pemain-pemain Barca lebih muda lagi berikutnya yang nyusul. Itu mungkin yang akan meningkatkan valuation-nya Inter Miami. Ini kan Suarez sempat ada isu dulu katanya nggak mungkin datang karena ada salary cap ini. Gue nggak ngerti deh hitungan gajinya nih, apakah mereka mau dibayar dengan gaji sangat murah, tapi di balik layar ada bonus-bonus yang kita nggak tahu gitu Ya kalau based on salary cap, Amerika nggak bisa terlalu membebani, nggak bisa terlalu luas karena emang itu di semua olahraga yang based on yang close competition kayak di NFL, terus juga di baseball, NBA itu pasti ada salary cap karena pengen menjunjung kesetaraan dari income dan juga pengeluaran. Cuman ya kalau lu pengen merubah pendapatan lu lewat pemain yang luar biasa yang datang ke klub lu, ini nggak bisa lagi dipakai salary cap karena kalau selain duit apa yang bikin pemain ini datang ke liga lu? Iya. Nggak ada. Tapi kalau ngomongin tadi kan marketing project, apalagi lo sempat di awal bilang soal Piala Dunia, menuju Piala Dunia nanti yang di Amerika juga salah satunya. Jadi sebetulnya ini cuma proyek untuk marketing only, dalam arti banyak encourage penonton ke studio, ke stadion dan segala macam. Tapi untuk perkembangan sepak bola Amerika sendiri yang lo lihat sejauh ini sejak Messi datang, is it berubah? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Yang gue perhatiin karena waktu kemarin gue merhatiin timnas Amerika Serikat yang juniornya, karena kalau pengembangan usia mudanya Amerika salah satu yang terbaik. Dia kalau perempuannya ya? Perempuan, apalagi itu WNBC yang luar biasa bagus. Gencar Cuman pengembangan sepak bola usia muda Amerika salah satu yang terbaik di dunia. Dan dia menghubungkan itu dengan sekolah. Bagaimana lu boleh punya karir yang luar biasa di bidang olahraga, tapi lu harus punya standar pendidikan yang juga cukup bagus. Kalau di Perancis kita punya Clairefontaine, jadi kayak begitu juga. Nah, tapi untuk level senior, ini gua nggak begitu berhasrat untuk fokus karena biasa banget gitu. Karena gini, pemain dengan paling besar aja gaji sekarang siapa? Insigne, Messi gitu kan. Itu pun nggak memberikan dampak luar biasa kepada tim-tim sama sekali. Ya, jadi gini, gajinya Messi itu lebih besar dari gaji 25 klub Major League Soccer. Hanya Inter Miami, Toronto, LA Galaxy dan LAFC yang payroll mereka itu lebih besar dari gaji Messi seorang. Jadi ini memang disparity-nya jauh banget dari yang lain. Tapi kalau kita ngomongin MLS dan jumlah kehadiran di stadion, sebenarnya jumlah kehadiran stadion di MLS tuh nggak problem. Atalanta United bisa datengin 50.000, Mercedes-Benz Arena penuh kok tiap kali tanding. Stadion-stadion lain juga penuh, apalagi dengan Messi sekarang. Masalahnya bagi MLS adalah TV audience. TV audience itu yang diharapkan dengan kehadiran Messi bisa berkembang. Karena TV audience tidak sebanding dengan jumlah yang datang ke stadion. Stadion penuh, tapi TV audience dan penjualan hak siar itu belum setinggi yang diharapkan. Makanya Apple masukkan dengan Apple TV MLS Pass-nya mereka. Dan ini kita akan lihat dalam beberapa tahun apakah ada perkembangan dari ini ataukah mungkin kayak Beckham ketika dia datang dia sebenarnya lebih sibuk di Amerika, dia main buat Milan, dia cedera ketika main buat Milan, makanya 5 tahun dia di MLS katanya efeknya nggak sebesar yang diharapkan. Harapannya memang kerjasama Messi sama Beckham ini bisa lebih profitable dari ketika dulu Beckham pertama datang ya 2005. Nah ini kalau kedatangan Suarez menurut kalian jangka pendek apa emang hanya untuk menyenangkan sang Messi doang? Messi pun jangka pendek, Ji. Jangka pendek, bukan sampai nanti Piala Dunia nanti. Ya 2026. Maksimal sampai 2026. Habis itu pun nggak ada lagi karena ya pemain yang didatangkan usia-usia kayak begitu dengan jangka pendek untuk mendatangkan meraup pounds dolar sebanyak mungkin. Cuman kalau untuk developing sebuah liga, timnas yang bagus, bukan seperti ini caranya. Ya, artinya MLS nggak akan bisa lebih bagus daripada Liga Arab kan? So far langsung nge-punch. Itifak aja pendapatannya luar biasa besar.
Nah itu dari mana? Sponsor keluarga Iya, sendiri. PIF, dan, iya. dan income penonton Enggak, juga. iya. Karena di Arab nggak ada yang namanya Salary social cap. parity, salary cap, bla bla Iya, gitu, iya, langsung dikasih aja duit yang banyak lumayan. Investor dari sponsor bisa langsung, Iya. investor bisa langsung ngasih sendiri ya. Iya, dan Tanpa ada ya itu pembatasan. orang-orang bilang itu kan bagian dari sports washing dan lain-lain. Sebelum kita beralih ke liganya Ronaldo, bukan Liga Ronaldo sih ya, karena semuanya jadi merata seolah-olah dia. Satu pertanyaan gue soal Messi sendiri, ngelihat dia yang sekarang 2026 dia masih bisa nggak sama Argentina? Masih bisa sih kalau Menjadi bagian masih- timnas, yes. Masih bisa. Menjadi bagian timnas. Cuman kalau perform kayak 2022 kemarin, Ya gue seharusnya bilang 2022 tuh last dance dia sih. Iya. Cuman dia kan masih punya ambition, dia merasa masih bisa. Semua di Argentina pasti masih pingin lihat dia main selama mungkin, Mbak. Jadi maybe bisa. Tapi itu dia, nggak mungkin lah. Maksudnya nggak mungkin lagi dia main 90 Iya. menit atau Iya, 120 iya. menit setiap dan pelatih pertandingan, juga bukan nyetak si 7 gol. Luciano juga kan. Luciano Lionel Scaloni. Scaloni ya. Iya. Bukan, aku kira Luciano Leandro. Luciano Leandro. Kita lanjut lagi dari pembahasan yang gak kalah serunya tentang Pep Guardiola. Selain satu ini,